Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Manajul Fala dengan NIM 2108205101. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video mengenai sejarah pemikiran ekonomi pada masa sahabat Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah sejarah pemikiran ekonomi Islam. Yang pertama yaitu biografi Utsman bin Affan. Nama lengkap Utsman bin Affan ialah Utsman bin Affan bin Abi al-As bin Umayyah bin Abdu Syams bin Abdu Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Khalib bin Fihr bin Malik bin An-Nadhr bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudhar bin Nizar bin Ma'adu bin Adnan. Nama kunyah beliau adalah Abu Amr dan Abu Abdullah Al-Quraisy Al-Umawi. Amirul Mukminin Dzunurain memiliki arti yang telah berhijrah 2 kali dan suami dari 2 orang putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibu beliau bernama Arwa binti Quraisy bin Rabi'ah bin Hubaib bin Abdu Syams dan neneknya bernama Ummu Hakim Al-Baidah binti Abdul Muthalib, bibi Rasulullah dari pihak bapak. Beliau dilahirkan di suatu kota bernama Thaif pada tahun 576 Masehi. Utsman bin Affan diumumkan sebagai khalifah sejak 23 Hijriah sampai dengan 35 Hijriah atau sama dengan 644 Masehi sampai 656 Masehi. Selanjutnya yaitu ada kebijakan ekonomi pada masa Utsman bin Affan. Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu menjalankan kebijakan ekonominya sebagai berikut. Yang pertama, dalam rangka pengembangan sumber daya alam, dilakukan pembuatan saluran air, pembangunan jalan-jalan, dan pembentukan organisasi kepolisian secara permanen untuk mengamankan jalur perdagangan. Yang kedua, membentuk armada laut kaum muslimin hingga berhasil membangun supremasi kelautan di wilayah Mediterania dan berhasil membangun pelabuhan pertama negara Islam di Semenanjung Syria, Tripoli, dan Barka di Afrika Utara. Yang ketiga, tidak mengambil upah dari kantornya, bahkan menyimpan uangnya di bendahara negara. Hal ini bermuara pada terjadinya kesalahpahaman dengan Abdullah bin Irqam selaku bendahara Bait al-Mal saat itu. Yang keempat, mempertahankan sistem pemberian bantuan dan santunan serta memberikan sejumlah besar uang kepada masyarakat yang berbeda-beda. Yang kelima, dalam hal pengelolaan zakat, pemilik harta diberikan keleluasaan untuk menaksir hartanya sendiri, dibebaskan zakat atas harta terpendam. Dan selanjutnya ada permasalahan pada masa Utsman bin Affan. Pemerintahan Utsman menghadapi beberapa gejolak dalam negeri yang dipicu oleh sikap nepotisme Utsman dalam mengangkat perangkat negara dan menetapkan kebijakan ekonomi. Di antara penyimpangan itu adalah saudara yang suka mabuk-mabukan diangkat menjadi gubernur. Yang kedua, tanah Fadak yang pernah disengketakan antara Khalifah Abu Bakar dengan Fatimah dimasukkan oleh Marwan bin Hakam ke dalam milik pribadi. Yang ketiga, 1/5 harta rampasan dari Afrika diberikan oleh Utsman kepada Marwan. Yang keempat, kebijakan memberikan tambahan gaji kepada pejabat negara yang beberapa diantaranya memiliki hubungan kekerabatan. Yang kedua yaitu mengenai biografi Ali bin Abi Thalib. Ia bernama Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Khalib bin Fihr bin Malik bin Kinanah. Lahir pada tahun 600 Masehi, tahun 23 sebelum hijrah, dan masuk Islam sebagai muslim pertama di usia 8-10 tahun. Menginjak usia 25 tahun, beliau lalu dinikahkan dengan Fatimah putri Rasul. Khalifah Ali menghembuskan nafas terakhirnya pada 19 Ramadan 40 Hijriah atau 25 Januari 661 Masehi dalam usia 63 tahun, setelah 2 hari sebelumnya ditusuk dengan pedang beracun oleh Abdurrahman bin Muljam, seorang ekstremis Khawarij di saat beliau mengimami sholat subuh di Masjid Kufah. Selanjutnya yaitu ada kebijakan ekonomi pada masa Ali bin Abi Thalib. Di antara kebijakan ekonomi pada masa pemerintahannya yaitu yang pertama, menetapkan pajak terhadap para pemilik hutan sebesar 4.000 dirham. Yang kedua,
mengizinkan Ibnu Abbas, gubernur Kufah, memungut zakat terhadap sayuran segar yang akan digunakan sebagai bumbu masakan. Yang ketiga, pemerataan sebuah distribusi dana rakyat yang harus sesuai juga dengan kapasitasnya. Yang keempat, Ali bin Abi Thalib menyatakan bahwa seluruh dana yang ada di Baitul Mal merupakan milik masyarakat. Yang kelima, memberikan dana yang berada di Baitul Mal tidak hanya kepada kaum fakir miskin muslim saja, namun juga fakir miskin non-muslim pun mendapatkan bagian dan hak atas itu. Selanjutnya yaitu ada permasalahan pada masa Ali bin Abi Thalib. Pada awal pemerintahan Ali, kondisi sosial kacau dan suhu politik dalam negeri semakin memanas. Hal ini disebabkan oleh kondisi tragis kematian Utsman dan pecahnya umat Islam ke dalam beberapa kelompok, serta adanya kecurigaan orang dekat atau kerabat Utsman bahwa Ali merupakan aktor di belakang layar wafatnya Utsman. Pemerintahan Khalifah Ali yang hanya berlangsung selama 6 tahun selalu diwarnai ketidakstabilan dikarenakan banyaknya pemberontakan dari kelompok-kelompok umat muslim. Pemberontakan pertama kali dilakukan Tolha dan Zubair serta diikuti oleh Siti Aisyah yang kemudian terjadilah Perang Jamal. Dikatakan Perang Jamal karena Siti Aisyah waktu itu menunggangi unta pada perang melawan Ali. Pemberontakan yang kedua berasal dari Muawiyah yang menolak menyerahkan jabatan. Bahkan ia menobatkan dirinya setingkat dengan khalifah walaupun ia cuma sebagai gubernur Syria, yang berakhir pada Perang Siffin. Dengan banyaknya pemberontakan dan berkurangnya sebagian pendukung Ali, tidak sedikit pengikut Ali yang gugur dan hilangnya sumber perekonomian dari Mesir, karena dikuasai oleh Muawiyah. Masalah ini menjadikan karisma dan wibawa khalifah mulai menurun, sedangkan kekuatan Muawiyah semakin bertambah dan kuat. Hal ini memaksa Khalifah Ali menyetujui perdamaian dengan Muawiyah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.